Shalom saudara yang terkasih, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Inspirasi Alkitab hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang hari ini. Pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Matius 7 ayat yang ke-12. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki, supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Judul renungan kita hari ini adalah Mengatasi Karma, ditulis oleh Elliot Ryan. Saudara yang terkasih, konsep karma dalam bagian yang tidak terpisahkan dari agama dan kepercayaan Timur. Berdasarkan kepercayaan ini, kehidupan kita dikendalikan oleh karma, bagian dari kosmos yang memberi sebab dan pengaruh. Jika kita melakukan hal baik, kita akan memiliki karma yang baik, yang memberi imbalan berupa lingkungan yang baik, dan sudah pasti, sebagai kebalikannya, ketika kita melakukan hal yang buruk, kita akan memiliki karma yang buruk, yang menghukum kita dengan keadaan buruk. Pengikut agama Timur ini percaya, kita semua akan direinkarnasi terhadap banyak jenis kehidupan, yang berbeda di masa depan, meski tetap memegang gagasan bahwa karma yang baik dan buruk dibawa dari kehidupan sebelumnya. Dan perilaku Anda dalam kehidupan ini juga mempengaruhi status Anda di kehidupan mendatang. Hanya sedikit orang Amerika yang mengklaim bahwa mereka pengikut agama Timur ini, namun gagasan karma secara luas diterima di bangsa Amerika. Bahkan orang yang tidak menggunakan bentuk terminologi ini, kelihatannya masih percaya konsep ini. Mereka mungkin mengatakan hal ini sebagai apa yang berlaku datang dari sekeliling. Pada kenyataannya, kebanyakan masyarakat melalui sejarah manusia telah memiliki satu kode moral, bahwa masyarakat memaksakan untuk melakukan hal yang benar pada orang lainnya. Sifat dasar manusia kita yang berdosa mempengaruhi kita untuk meletakkan diri kita lebih dahulu, tanpa memperhatikan bagaimana hal itu bisa mempengaruhi orang lain. Sementara kita seharusnya tahu itu dengan lebih baik, kita manusia kelihatannya perlu dorongan dari luar, untuk mengingatkan kita untuk berperilaku. Jadi yang namanya kebaikan akan diberi upah, dan hal buruk akan dihukum. Harapan dari masyarakat telah ditetapkan bahwa pertimbangan diperlukan untuk memperlakukan orang lain dengan sepatutnya. Kitab suci mengatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 7 ayat 12. Yang jadi masalah dengan gagasan karma adalah bahwa itu mengurangi perilaku baik. Hanya pada persamaan secara tepat, seorang yang memiliki perbuatan baik harus mengurangi perilaku buruknya. Jika karma adalah kenyataan, kita akan persis sama seperti apa yang patut kita terima. Itu tentunya menakutkan diri kita. Firman Tuhan mengatakan pada kita apa yang patut kita terima. Roma 6 ayat 23 mengatakan, bahwa karena kita semua telah berbuat dosa, kita semua patut menerima kematian, bukan hanya kematian secara fisik,
namun kematian secara spiritual juga. Kita semua patut mendapat pemisahan secara kekal dari Tuhan. Itu bukan sesuatu pikiran yang harus kita takutkan. Anugerah Tuhan menenangkan ketakutan kita. Anugerah adalah kasih dan rahmat Tuhan yang akan Dia tunjukkan pada siapapun yang memasuki hubungan pribadi dengannya. Tidak masalah bagaimana jahatnya perilaku kita di masa lalu. Tuhan bersedia untuk menghapus papan tulis kehidupan kita hingga bersih. Jika kita bersedia kembali dari jalan jahat kepada Tuhan, kita tidak akan menerima penghukuman yang tersedia bagi kita. Namun kita akan menerima berkat yang sebenarnya tidak berhak kita terima. Ayat firman Tuhan mengatakan, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Efesus 2 ayat 8-9. Saudara yang terkasih, saya memikirkan untuk duduk dan membuat daftar semua orang yang saya pernah buat salah. Saya mempertimbangkan untuk memikirkan cara-cara membuat itu berlaku bagi mereka semua. Saya bahkan tidak yakin dari mana saya bisa memulainya. Saya bahkan tidak dapat mengingat semua orang yang pernah saya aniaya. Dan jika saya bisa, tidak ada yang bisa saya lakukan untuk membuat itu berlaku bagi setiap orang. Marilah kita renungkan, marilah kita memikirkan tentang bersyukur terhadap anugerah Tuhan. Saya akan menghabiskan sisa hidup saya berusaha dengan keras hidup dalam kebenaran yang diharapkan seseorang yang telah memberikan hadiah terbesar, seperti halnya Tuhan yang kudus. Namun jika saya gagal satu waktu, saya tidak akan perlu datang dengan daftar kesalahan agar saya menjadi seorang benar. Seseorang lain telah pedulikan hal itu untuk saya. Apa yang telah berlalu tidak selalu datang kembali. Jadi datanglah kepada Juru Selamat kita, karena Tuhan datang untuk menyelamatkan hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan. Pagi hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami. Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini, kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu, segala pergumulan dan persoalan hidup kami. Kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan,
untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami, dan pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.